Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Kautsar. Di dalam suratul Kautsar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga di dalam surah ini di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa saja yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalam makna membenci Rasulullah adalah membenci sunnahnya, maka dia adalah orang yang terputus dari segala kebaikan. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari segala kebaikan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita selalu mencintai setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita telah mengetahui bahwa itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu hukumnya wajib atau dia sunnah, tapi kita telah mengetahui bahwa itu adalah sunnah Rasulullah, maka kita berkewajiban untuk mencintainya. Dan ketika kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, menerapkannya, maka kita termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan bahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Kafirun. Suratul Kafirun biasa juga dinamai atau dikenal dengan suratul Ikhlas. Jadi dalam Al-Quran ada dua yang disebut dengan suratul Ikhlas, yaitu yang pertama, dan ini yang sering kita dengar, yaitu suratul Samad atau Qul Huwallahu Ahad. Yang termasuk juga dalam suratul Ikhlas itu adalah suratul Kafirun, karena di dalam suratul Kafirun, di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan pada tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kafirun untuk berlepas diri dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan itulah hakikat daripada keikhlasan. Ketika kita memurnikan segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan suratul Kafirun dari sisi keutamaannya, dia merupakan surah yang sering dibaca dan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini bersamaan dengan suratul Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Seperti pada 2 rakaat setelah tawaf, juga 2 rakaat sebelum subuh,
Di dalam riwayat juga disebutkan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, Nabi SAW selalu membaca surah ini bersama dengan suratul Ikhlas. Ya, demikian pula pada saat witir. Dan ketika Nabi SAW mengulang-ulang satu surah, maka tentu hal tersebut tidak lain karena di dalam surah tersebut terdapat makna-makna yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita eksiskan di dalam pikiran kita karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan, katakan kepada orang-orang kafir dengan terus terang, dengan mengumumkan secara terang-terangan. Karena disebutkan di dalam salah satu riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, di mana orang-orang kafir seperti yang kita baca dalam sejarah ya, berusaha sekuat tenaga mereka, semaksimal yang mereka bisa untuk menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah Islam. Ya, mereka menempuh ya, dari cara yang sangat keras sampai cara yang sangat lembut. Dan di antara cara yang mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Rasulullah yaitu dengan menawarkan kepada Rasulullah untuk kompromi dalam urusan beribadah. Orang-orang kafir mengatakan, saya beribadah kepada Tuhan kalian 1 tahun dan 1 tahun berikutnya engkau beribadah kepada Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas tawaran tersebut, di mana Allah memerintahkan kepada nabinya an tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillahi zahiran wa batina. Allah memerintahkan kepada nabinya dan tentunya kepada kita semua untuk berlepas diri dari apa yang mereka sembah, baik secara terang-terangan, demikian pula apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita berlepas diri secara lahiriah dan juga kita berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan dalam hati kita. Dan ini salah satu inti daripada agama Islam, dan ini inti daripada ajaran seluruh nabi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang makna Islam, mereka mengatakan al-Islamu al-istislamu lahu bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya dalam ibadah, dengan mengesahkannya dalam rububiyahnya, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkannya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana tidak ada selain Allah yang memiliki nama dan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mentaatinya, baik mentaati dalam arti melaksanakan perintah ataupun mentaati dalam arti menjauhi larangan. Dan yang terakhir adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan
dan para pelaku-pelakunya. Makanya pemutus hubungan itu adalah kekufuran, dan pengikat hubungan yang terkuat itu adalah keimanan. Makanya dalam hal warisan, saling mewarisi, tidak saling mewarisi ketika berbeda agama. Jadi kalau ada seorang muslim, ayahnya muslim, anaknya kafir, maka yang kafir tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Dan itu menunjukkan bahwa pengikat yang terkuat, bahkan melebihi kuatnya ikatan nasab, itu adalah iman. Dan pemutus yang terkuat itu adalah kekufuran. Di mana ketika kerabat itu berbeda agama, maka terputuslah hubungan di antara keduanya, dalam arti dia tidak bisa, salah satunya adalah tidak bisa saling mewarisi. Dan sebagai bukti, ketika Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan karena secara nasab ia adalah keluarganya yang telah dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan, tapi karena putranya memilih jalan kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahlik." Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Jadi pengingat terkuat itu adalah keimanan. Sehingga keimanan ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai tercampuri dengan perkara-perkara yang membatalkannya. Salah satunya adalah kesyirikan. Dan masalah keimanan ini juga hal yang perlu untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika masih kecil, masih belia. Maka nilai yang harus menjadi prioritas untuk kita tanamkan itu adalah keimanan, dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kesyirikan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, di mana nasihat yang pertama yang ia sampaikan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan kepada kita semua untuk berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Jadi ketika muamalah tersebut sudah masuk dalam wilayah ibadah, maka kita tidak bisa lagi untuk saling bertoleransi, dalam arti kita beribadah bersama mereka dan mereka juga beribadah bersama kita. Ini adalah toleransi yang sudah dibatalkan oleh Allah dari 1400 tahun yang lalu. Hal ini sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal-hal yang lain, dalam muamalah yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan muamalah secara umum, maka syariat kita memberikan keleluasaan selama di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang diharamkan. Nabi SAW wafat dalam keadaan baju beliau masih tergadai pada seorang Yahudi. Ini adalah pesan bahwa Nabi bermuamalah, dan inilah toleransi yang dimaksudkan di dalam Islam, yaitu dalam urusan duniawi. Adapun dalam urusan agama, dalam urusan ritual, dalam urusan ibadah, maka kita harus berlepas diri sepenuhnya, dan kita tidak boleh berbasa-basi di dalamnya, karena tidak mungkin seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci kekufuran, Allah membenci kesyirikan. Bagaimana mungkin kita mengatakan cinta kepada Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan iman kepada Allah, namun di saat yang sama kita mencintai apa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini adalah pernyataan berlepas diri, ya, bahwa kita menjauhi, ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan siapapun orang tersebut, ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan perkataan yang semakna kepada ayahnya. Jadi tidak dilihat lagi dalam hal nasab, apakah dia ayahnya atau ibunya. Ketika dia memilih kekafiran maka berlepas diri, ya, dan itulah yang terlihat di dalam sejarah para sahabat, ya, salah satunya bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu an berlepas diri dari ibunya meskipun ibunya, ya, mengancam dengan beraneka ragam ancaman supaya Mus'ab bisa kembali kepada kekufuran, tapi ancaman-ancaman itu tidak dihiraukan. Rasa kemanusiaan yang ada pada setiap orang, yang ada pada Mus'ab itu tidak terpengaruh oleh ancaman ibunya, ya, meskipun ancaman ibunya tersebut adalah ancaman yang mengundang rasa ibah karena ibunya tidak mau makan selama Mus'ab tidak kembali kepada keimanannya, kepada kekufurannya. Tapi Mus'ab tidak terpengaruh dengan hal tersebut, dan ini adalah bukti bahwa dia telah berlepas diri sepenuhnya dari kekufuran dan dari pelaku-pelaku kekufuran. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah pada apa yang aku sembah, pada apa yang aku ibadahi. Kita tidak beribadah kepada Tuhan mereka, kepada berhala-berhala yang mereka sembah, dan mereka juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalaupun mereka, ya, seperti yang mereka tawarkan, kami akan beribadah 1 tahun kepada Tuhan kalian, secara hakikat mereka tidak akan beribadah. Kenapa? Karena suatu ibadah itu tidak mungkin dikatakan ibadah kalau tercampuri dengan yang namanya kesyirikan. Syekh Sa'di mengatakan fa ibadatukum lahu al-muqtarinatu bisyirki la tusamma ibadah. Ini salah satu kaidah yang sangat penting, bahwa ibadah yang tercampuri oleh kesyirikan, itu syirik besar, maka itu tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Kenapa? Karena kesyirikan, ya, syirik besar yang dilakukan itu mengakibatkan batalnya amalan. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu. Ya, disinilah kenapa para nabi dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat memprioritaskan dan sangat memperhatikan masalah tauhid, ya, masalah pemurnian ibadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena adanya kesyirikan dalam diri seseorang itu bisa menghapuskan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami datangi amalan-amalan mereka yang pernah mereka lakukan, tapi Allah mendatanginya bukan untuk membalasnya, tapi Allah mendatangi amalan-amalan orang-orang kafir tersebut untuk dijadikan seperti debu yang berterbangan, amalan yang tidak memberikan manfaat. Ya. Karenanya para nabi di dalam berdakwah itu selalu memulai dengan pemurnian tauhid, di dalam memurnikan akidah, di dalam memurnikan iman dari segala bentuk kesyirikan. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinatu bisyirk la tusamma ibadah. Jadi seperti di dalam wudu, ya, dalam salat, di mana salat tidak diterima kecuali dengan wudu. Demikian pula halnya ibadah, ya, ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Jadi ketika seorang
beribadah tapi belum tidak mentauhidkan Allah dalam arti masih melakukan kesyirikan, maka ibadahnya tersebut tidak diterima, karena tauhid atau akidah yang lurus, yang murni ini ibarat asasnya. Ya, asasnya. Kalau diibaratkan bangunan, ya tidak mungkin ada dinding yang berdiri dengan kokoh kecuali ada asasnya yang kuat. Dan asas yang kuat itu adalah tauhid atau keimanan yang tidak tercampuri dengan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang, ya, thumma karrara dzalik liyadulla al-awwal ala adami wujudil fi'l. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kafirun mengulang, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian diulang lagi, wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, Allah mengulang untuk yang pertama, kata Syekh Sa'di rahimahullah, liyadullal awal ala adami wujudil fi'l, untuk menunjukkan bahwa itu tidak terjadi yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menyembah tuhan-tuhan mereka. Ya, karena orang-orang kafir ya, sempat menyiarkan fitnah bahwa Nabi telah bersujud kepada berhala-berhala mereka. Ya, seperti di surah An-Najm. Makanya sempat beberapa sahabat yang hijrah ke Habasyah itu kembali, ya, dia kembali ke Mekah karena mengira ya, orang kafir sudah masuk Islam semua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran ini, yaitu berkompromi. Padahal berdasarkan ayat ini hal itu tidak terjadi. Watsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Adapun pengulangan yang kedua, maka itu menunjukkan bahwa ini sudah menjadi sifat yang tidak terpisahkan dari seorang mukmin, bahwa dia tidak akan beribadah kepada apa yang diibadahi oleh orang-orang kafir. Ada makna lain yang disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu kami tidak beribadah sebagaimana ibadah yang kalian lakukan. Ya, di antara tafsiran la a'budu ma ta'budun, ya, saya tidak beribadah sebagaimana ibadah yang kalian lakukan. Ya, dan ini tidak saling bertentangan. Di mana ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kita tidak beribadah seperti itu. Ya. Demikian pula halnya, ya, kita tidak beribadah. Ya. Jadi tafsiran yang kedua ini, la a'budu ma ta'budun, dalam arti kami tidak beribadah sebagaimana kalian beribadah. Ini maknanya bahwa kita tidak beribadah kecuali sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Ya, jadi kalau ada orang melakukan ibadah tapi dalam tata cara pelaksanaannya, baik berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, sebab dilaksanakannya ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, maka kita katakan kami tidak beribadah sebagaimana kalian beribadah. Ya, prinsip kita adalah kita beribadah sebagaimana Nabi dan para sahabatnya beribadah. Ya, sebagaimana juga kita katakan kepada, ya, orang kafir, kita tidak beribadah sebagaimana mereka beribadah. Dan ini kita katakan kepada siapa saja yang beribadah tidak sebagaimana cara beribadahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di bagian akhir ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertegas, ya, garis pemisah, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini adalah garis pemisah kalau sudah masuk di dalam ranah ibadah. Ya, jadi kalau kita menghadapi suatu permasalahan, apakah boleh begini atau begini dengan orang kafir, maka dilihat, ya, apakah itu masuk dalam ranah ibadah atau masuk dalam ranah muamalah jual beli. Ya, kalau masuk dalam ranah ibadah maka jelas, ya, kita tidak boleh. Makanya kita tidak boleh, ya, menghadiri ritual-ritual mereka, ya, apalagi sampai masuk di dalam tempat ibadah mereka. Ya, Umar bin Khattab itu sangat takut, ya, sangat takut mendekati tempat ibadah mereka. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang secara terus-menerus diguyur oleh laknat, ya, sehingga
Ya, sangat mengherankan kalau ada di antara kaum muslimin masuk di dalamnya. Ya, meskipun dia tidak beribadah misalnya, hanya masuk di dalamnya saja itu sudah merupakan keburukan yang sangat besar. Ya, apalagi kalau menikmati tertawa bersama-sama, maka kita tidak bisa membayangkan ya. Dia mengatakan cinta kepada Allah, tapi di saat yang sama juga mencintai apa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita dalam urusan yang seperti ini kita sangat tegas. Tapi dalam urusan muamalah sehari-hari, ya, kalau dia butuh bantuan, ya, maka kita membantunya meskipun dia orang kafir. Ya, dia tetangga kita misalnya, dia kekurangan ya biaya untuk berobat, maka kita membantunya. Ya. Dalam hal bertetangga, ya, dia punya hak sebagai tetangga. Apalagi kalau dia kerabat, maka dia punya hak sebagai kerabat. Apalagi kalau dia orang tua, misalnya orang tua kita. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, meskipun orang tua itu adalah orang yang mendakwahkan kekufurannya, mengajak anaknya untuk melakukan kekufuran, kesyirikan, tapi Allah tetap mengatakan, fala tuti'huma, jangan ikuti dalam ajakan yang seperti itu, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukanlah, bergaullah dengan orang tuamu itu dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Artinya kita tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menipu, ya, karena dia kafir kita tipu, tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak boleh memukul. Ya, kita lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi ya, ketika beliau berada di Madinah. Ya, beliau bermuamalah dengan sangat baik. Hanya saja kalau sudah masuk dalam urusan ibadah, maka di situ sudah ada garis pemisahnya yang jelas. Adapun dalam urusan-urusan muamalah, maka kehidupan berjalan sangat normal. Ya, kita diperintahkan berbuat adil ya, kepada mereka. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum mengakibatkan kalian tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sehingga mereka juga punya hak untuk diperlakukan secara adil, tidak dizalimi, tidak dicurangi. Ya. Karena kezaliman, ya, kezaliman itu Allah hukum kepada siapa saja. Jangankan kepada sama manusia, zalim kepada hewan saja itu ada hukumannya. Demikian pula berbuat baik itu ada pahalanya. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun itu ada pahalanya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.